Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara nabi yang kita akan kisahkan adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasul ke bumi ini, jumlahnya cukup banyak. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kam adadul anbiya, berapa jumlah para nabi? Maka Nabi SAW mengatakan jumlah para nabi itu 120.000 nabi dan 315 rasul. Tetapi yang kita kenal namanya dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul, di mana 15 nama tercantum dalam surah Al-An'am dan nama-nama sisanya sampai menggenapkan 25 nabi dan rasul tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Tentu Nabi yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sekaligus Abul Basharil Awwal, bapak manusia yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluknya, maka makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Dan arsy itu artinya singgasana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan air di bawah arsy, dan setelah itu Allah ciptakan pena alias qalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, catat segala sesuatu, uktub ma kana wa ma sayakun. Wahai pena, catatlah sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka pena pun mulai mencatat, kemudian diletakkan di sebuah tempat yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena dan Lauhil Mahfuz, maka Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan langit dan bumi atau alam semesta sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an selama 6 hari. 6 hari ini tentu dibagi-bagi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi selama 2 hari, dimulai hari Ahad sampai hari Senin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke langit dan menciptakan langit di hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun lagi ke bumi, kemudian menciptakan fasilitas bumi, lautannya, gunung-gunungnya, binatang-binatangnya dan semacamnya selama 2 hari, dari hari Kamis ke hari Jumat. Makanya Allah mengatakan, inna khalaqna as-samawati wal ard fi sittati ayyamin. Kami ciptakan langit dan bumi dalam proses 6 hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali adalah kalangan jin. Jinlah yang menghuni bumi sebelum manusia. Tetapi jin ini memang lebih banyak yang merusak dibandingkan yang beriman. Sehingga terjadilah kerusakan di antara mereka, berperang, menumpahkan darah dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang pertama kali diciptakan dari makhluk yang berakal, maka malaikat diberikan wewenang untuk mentertibkan bangsa jin. Maka dipilihlah salah satu jin yang saleh, yang dalam catatan ajaran-ajaran di luar Islam seperti ahli kitab, mereka menyebutnya dengan sebutan Ajazil. Ajazil inilah jin yang paling saleh, tetapi belakangan kemudian menjadi iblis. Kemudian setelah Ajazil dibantu oleh para malaikat mentertibkan bangsa jin di permukaan bumi, akhirnya kemudian Allah berikan anugerah kepada Ajazil, jin yang saleh ini, karena sudah berhasil mentertibkan bangsa jin, maka kemudian dibawa dan diberikan hadiah untuk tinggal di surga. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Maka Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Adam tercipta dari tanah, sebagaimana jin tercipta dari ujung nyala api, sebagaimana malaikat tercipta dari cahaya. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mengambil tanah-tanah yang ada di bumi dengan berbagai macam jenis tanah dan sifat-sifat tanah. Kemudian tanah ini diangkat ke langit, kemudian dibentuklah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala
disitulah kemudian nampak hasad daripada iblis. Makanya para ulama hati menyebutnya bahwa penyakit hasad itu adalah penyakit yang pertama terjangkit di langit dan yang pertama kali terjangkit di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai merangkai Adam dengan sebaik-baik bentuk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka iblis yang ketika itu menghuni di sorga menyangka bahwa Adam akan menggantikan posisinya. Mulailah hasad, karena hasad itu artinya bercita-cita menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain untuk berpindah kepada dirinya. Ketika Adam kemudian sudah mulai mengering dan belum ditiupkan ruh, maka iblis kemudian datang menemui Adam, berputar-putar di sekitar patung Adam. Terkadang dia masuk di lubang telinga, keluar di lubang hidung, keluar masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang dubur, dan begitu seterusnya. Dan iblis mengetahui bahwa Adam adalah makhluk yang lemah karena memiliki ajwa perongga. Maka dia mengatakan, lau sullitu alayya la uhlikanna. Kalau makhluk ini dikuasakan kepada aku, kuhancurkan dia. Dari situ hasadnya iblis makin nampak. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat, termasuk juga Ajazil ada di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada seluruh malaikat, dan malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam. Maka semua malaikat sujud karena ketaatannya kepada Allah, illa iblis, kecuali Ajazil, jin yang saleh, akhirnya menjadi jin yang paling kufur, bahkan jin yang paling jahat. Ketika itulah Ajazil tidak disebut Ajazil tetapi menjadi iblis, dan itulah bahasa Al-Quran selalu menyebut kata iblis. Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan bertanya, kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan, wahai iblis? Maka dengan sombongnya dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dibandingkan makhluk ini, maksudnya Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, sementara aku tercipta dari api. Maka iblis seolah-olah merasakan bahwa asal ciptaan dia jauh lebih baik dibandingkan Adam. Sebenarnya ini kias batin, kias yang tidak benar. Karena bagaimanapun tanah itu jauh lebih baik dibandingkan api. Di atas tanah inilah dibangun masjid, di atas tanah inilah dibangun rumah, manusia bisa hidup. Apa fungsi api kecuali membakar dan merusak? Tetapi karena hasadnya iblis itulah dia mengatakan seolah-olah dia jauh lebih baik. Makanya kemudian para ulama mengatakan jangan suka anania. Anania itu selalu mengatakan saya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Karena itu awal sifat iblis ada pada dia. Karena ketika dia selalu mengatakan kalau bukan karena saya, itu alamat kesombongan dia. Maka katakanlah kalau bukan karena Allah, kemudian saya. Mungkin itu bahasa yang tepatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ketika kemudian iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka sejak itulah iblis dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia pun dikeluarkan dari sorga, dan Allah katakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau iblis dari sorga, kau makhluk yang terkutuk. Akhirnya kemudian setelah iblis terusir dari sorga, kemudian Adam pun sudah ditiupkan ruh. Maka pertama kali ucapan Adam adalah kalimat alhamdulillah. Karena ketika ruh sudah masuk ke jasad Adam, Adam pun bersin. Ketika dia bersin, maka Allah mengatakan kul ya Adam alhamdulillah. Maka Adam pun mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarhamuka rabbuka ya Adam. Semoga Rabbmu merahmati dirimu wahai Adam. Makanya penting kita ini selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena bagaimanapun ini ucapan yang pertama diucapkan ayah kita, bapak kita semua Adam alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah itu kalimat yang ajaib. Kenapa tidak? Karena semua orang bicara tentang alhamdulillah. Orang kaya mengucapkan alhamdulillah, orang miskin juga sama, orang sakit juga mengucapkan alhamdulillah, apalagi orang sehat. Coba Anda katakan kepada orang kaya, bagaimana keadaan? Pasti dia mengatakan alhamdulillah, saya masih diberikan rezeki. Orang miskin pun sama.
dia akan mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah, saya masih bisa makan. Orang sehat dikatakan bagaimana kondisimu? Pasti orang sehat mengatakan alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Orang sakit pun sama, ketika ditanya bagaimana kondisimu, maka dia mengatakan alhamdulillah saya masih hidup. Ini sebelah kemarin sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Adam alaihi salatu wasallam mengucapkan alhamdulillah dan Allah kemudian menjawabnya yarhamuka rabbuka, maka Allah mengatakan ya Adam idhhab ilal